Yudhistira, simbol kebenaran sejati. Yudhistira adalah Gege putra Kunti yang lahir dari penyatuan Kunti dengan Dewa Dharma, Dewa Keadilan, Dewa Kebenaran. Kunti mengundang Dewa Dharma memang atas saran Pandu untuk bisa mempunyai anak. Kunti mampu mengundang semua dewa yang dikehendaki, karena ia mempunyai mantra rahasia anugerah seorang pertapa yang bernama Durwasa. Yudhistira, Yudhistira, artinya tetap hati dan teguh iman dalam peperangan. Ia dianggap sebagai penjelmaan keteguhan hati, wibawa, berbudi luhur dan keadilan. Nama-nama lain untuk Yudhistira adalah Dharma Wangsa, keluarga Dharma, Dharma Putra, Putra Dharma, Dharma Atmaja, Dharma Temaja, Putra Dharma, Dharma Suta, Putra Dharma, Dharma Tanaya, anak Dharma, dan sebagainya. Secara psikologi tokoh Yudhistira, jika dilihat dari kecakapannya memang ia merupakan tokoh yang sangat cerdas. Kecerdasan Yudhistira sudah nampak sejak ia masih muda ketika diasuh oleh Guru Drona. Lihat kutipat berikut, karena dipaksa oleh rakyatnya, Drestarata mengumumkan Yudhistira sebagai putra mahkotanya, karena keteguhan, kesabaran, keramahan, kasih sayang dan selalu mengatakan yang benar, dikagumi oleh rakyat kerajaannya. Dalam waktu singkat, Yudhistira menunjukkan bahwa ia melebihi ayahandanya dalam mengurus negara. Kecakapan Yudhistira meliputi segala bidang, bukan saja ilmu yang bersifat duniawi, tetapi juga ilmu spiritual. Menurut I Ketut Repet, 1986-10, Yudhistira atau Dharma Wangsa merupakan simbol dari taru agung, kayu besar, dengan Arjuna sebagai batang, Bima sebagai cabangnya, Nakula, Sahadewa sebagai buahnya dan Kresna serta para pendeta sebagai akarnya. Yudhistira memiliki sifat-sifat Dharma yakni, Cila, tata cara bertingkah laku yang baik, Tapa, Tapa Brata, Yatnya, korban suci, Wirakta, tanpa hawa nafsu, Tiaga, bebas dari belenggu kehidupan dunia, Yoga, Semadi, dan juga memiliki sifat, Metri, belas kasih, Karuna, penuh kasih sayang, Mudita, suka memaafkan, dan Upeksa, suka menolong. Yudhistira yang dikatakan sebagai simbol kebenaran, Dharma, memang tidak berlebihan, sebab apapun ia lakukan selalu berdasarkan atas sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Repet di atas. Narada pernah bertanya kepada Yudhistira, ketika Narada turun untuk melihat istana Yudhistira yang dibuat oleh Maya. Pada waktu itu Narada bertanya tentang apa yang harus Yudhistira lakukan sebagai seorang raja. Yudhistira sangat puas dengan pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Narada dan semua ajaran itu digunakan diterapkan dalam kerajaannya. Untuk lebih jelasnya dengarkan kisah berikut. Bagaimana kabarnya, Yudhistira? Narada bertanya. Apakah Tuan sudah menerapkan keenam sifat, kecerdikan, kesiagaan, kecerdasan seorang raja dalam menghadapi lawan, daya ingat, pengetahuan politik dan kebaktian terhadap kesantunan untuk digunakan dengan baik? Apakah ketujuh perwira utama, Gubernur Banteng, Panglima, Kepala Peradilan, Kepala Poisin Tabib Istana, Penasihat Politik, dan Kepala Ahli Perbintangan, setia kepada Tuan? Apakah kebajikan Tuan ialah bersikap tidak memihak terhadap orang-orang asing dan kepada raja-raja yang tidak memihak kepada Tuan? Apakah Tuan mempunyai guru-guru yang baik untuk mengajar para pangeran dan para perwira angkatan darat dalam hal dharma dan berbagai ilmu pengetahuan? Apakah Tuan memata-matai musuh-musuh Tuan tanpa setahu mereka? Apakah pendeta yang Tuan hormati rendah hati, bersih, disegani, murah hati dan pemaaf? Apakah jabatan-jabatan tinggi dipegang oleh pejabat-pejabat yang tidak menyeleweng, setia terhadap pengabdian mereka untuk rakyat? Apakah menteri-menteri Tuan pernah memperolok-olok Tuan, sama seperti para pendeta yang memperolok-olok orang miskin yang tak mampu mengadakan sesaji? Apakah Tuan menghargai kecedikian dan kerendah hatian dengan hadiah-hadiah yang serasi berupa harta dan tanda kehormatan? Apakah gaji prajurit-prajurit Tuan dibayar tepat pada waktunya? Sebelum Tuan menyatakan perang, apakah Tuan sudah melakukan 4 macam seni berunding untuk bersahabat, memberi hadiah-hadiah berupa harta,
menyebarkan perpecahan, mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan, dan pamer kekuatan? Apakah anggaran Tuan seimbang? Adakah keempat jabatan pertanian, perniagaan, peternakan dan peminjaman uang dijalankan oleh orang yang jujur? Apakah kaum wanita dilindungi di negara Tuan? Apakah Tuan menyembuhkan penyakit-penyakit badani dengan obat-obatan dan berpuasa dan penyakit jiwa dengan nasihat para guru? Apakah Tuan menjauhkan diri dari 14 kejahatan raja-raja, mencari kesenangan semata-mata, tidak bertuhan, amarah, terburu nafsu, suka menunda-nunda pekerjaan, tidak meminta nasihat orang yang ahli, kemalasan, kegugupan, hanya mengikuti nasihat satu orang, menerima nasihat sahabat yang mata duitan, membocorkan rahasia negara, membiayai usaha kegiatan yang tidak membawa hasil apa-apa dan bertindak agar dasar gerak hati yang tiba-tiba dirasakan apa yang ditanyakan oleh Narada di atas. Sangat detail dalam ilmu pemerintahan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Apa yang diajarkan oleh Narada berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya merupakan ujian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Yudhistira. Yudhistira tidak ambisius ketika ia diundang untuk bermain dadu oleh Widura atas nama Drestarata. Yudhistira menolak dalam hati, akan tetapi demi hormatnya kepada Drestarata, Yudhistira menurut. Yudhistira tahu akan nasib yang menimpa dirinya, ia juga tahu Sakuni orangnya licik, sekali lagi demi kepatuhannya kepada Drestarata apapun ia lakukan. Sekalipun kepahitan akhirnya ia peroleh, dengan kehilangan segala-galanya ia masih tetap sabar. Kemudian pada permainan yang kedua, ketika utusan Duryodhana menghadap Yudhistira untuk kembali bermain dadu dengan taruhan hukuman pembuangan selama 12 tahun. Yudhistira tahu akan kalah, tapi ia tak dapat menolak perintah raja. Lihat kutipan di bawah. Ketika utusan raja memberitahukan kepada Yudhistira keputusan baru, Yudhistira berkata, "Itulah takdir, aku tahu aku akan kalah, tapi aku tak dapat menolak perintah Raja." Yudhistira adalah tokoh yang sangat sabar, berbudi luhur, pemaaf, suka menolong siapapun bahkan musuh sekalipun. Yudhistira telah teguh mengekang diri, murni, sabar, setia senantiasa terhadap dharma, bersemangat tinggi, dia menaruh hormat dan ramah terhadap tamu, kenalan sahabat, para abdi dan semua, siapa saja yang minta perlindungan padanya, jujur murah hati, penuh tapa, berani, dia berdatnai dengan dirinya, bijaksana dan tak tergoncangkan. Sebagai jiwa dharma dia tak pernah terlihat praktek ketidakadilan oleh karena nafsu atau menjadi sabar karena takut, ataupun mempromosikan ambisi-ambisinya mengatakan. Sifat seorang tokoh pewayangan dapat dilihat dari pakaian dan perhiasan yang dikenakan. Yudhistira memiliki ketu atau mahkota, gelung keklingan, yang bersahaja atau polos. Ini menggambarkan sifat seseorang raja yang sangat sabar. Pandita Ratu, 1978-25. Hal ini dibuktikan ketika utusan Duryodhana datang menghadap Yudhistira minta pertolongan ditawan oleh Citrasena. Di mata adik-adiknya Duryodhana adalah musuh bebuyutan yang harus dihancurkan. Hal ini sangat beralasan, oleh karena Duryodhana lah penyebab penderitaan para Pandawa. Akan tetapi di mata Yudhistira menjadi lain, siapapun yang meminta pertolongan harus ditolong walaupun mereka itu musuh bebuyutan. Sebagai pemegang kebenaran, putra Dharma ia wajib melakukan hal itu. Kearifan Yudhistira dapat kita lihat pada kutipan berikut. Ini bukan waktunya untuk menyatakan sakit hati. Mereka membutuhkan pertolongan kita dan mereka datang memohon kepada kita. Kaum keluarga selalu bertengkar, apakah itu berarti bahwa salah seorang anggota tak mau menolong yang lain yang sedang dilanda malapetaka? Bukankah Raja Citrasena itu tahu kita tinggal di dalam hutan ini selama beberapa waktu? Namun ia menghina kita, dan dayang kita. Pergi, bujuk dia untuk membebaskan Duryodhana. Yudhistira berperang selama 18 hari di Kuruksetra dengan kemenangi di pihaknya. Jalan ini ia tempuh oleh karena Duryodhana tidak mau mengembalikan sebagian kerajaan yang menjadi haknya dan Duryodhana ingkar janji. Jalan ini ditempuh karena jalan perundingan tidak membuahkan hasil.
Yudhistira memegang kekuasaan atas 3 dunia dengan yadnya, yaitu korban manusia berupa perang, pranayadnya. Dalam perang Brata banyak terjadi korban manusia, korban hakikatnya menuju keselamatan. Seorang pahlawan mengutamakan yadnya dan senantiasa melaksanakan tugas dengan membasmi musuh di medan perang. Dia menebarkan bunga, tembang ura, dan sekar taji yang lepas dari rambut musuh yang mati di medan perang. Permata raja yang meninggal diumpamakan beras kuning, sedangkan homanya, api upacara, adalah istana musuh yang hangus. Perang adalah sebuah yadnya, Medra, dan kawan-kawan, 1986-39. Setelah 18 hari bertempur dan semua prajurit Kurawa telah gugur dan Duryodhana telah lumpuh oleh Bima, maka pada suatu malam Aswatthama membantai keluarga Pandawa dan membunuh Pancakumara. Kesedihan dan kekecewaan yang pahit dialami oleh Yudhistira ketika malam itu kusirnya mengabarkan terbunuhnya putra-putranya. Ia menangis menyaksikan puing-puing bekas pembantaian. Ia menyesali akibat perang. Untuk lebih jelasnya dengarkan kisah berikut. Yudhistira menangis, mula-mula kita kalahkan mereka, kemudian mereka menghancurkan kita. Yang kalah menang dan si pemenangnya kalah bagaikan saudagar-saudagar yang kurang hati-hati tenggelam di dalam kali sesudah selamat menyeberangi lautan. Aku bersedih hati untuk Draupadi semuanya mati. Seharusnya kita tak pernah kembali dari tempat pembuangan kita. Arjuna, kita telah bertengkar seperti sekawanan anjing memperebutkan sepotong daging dan kita menang dan daging itu dibuang ke samping. Anjing telah melupakannya. Tidak demi gunung-gunung emas, tidak demi semua kuda dan ternak di seluruh dunia kita akan pembunuh para Kurawa. Tapi mereka telah mati. Kita telah membunuh mereka. Kesalahan itu untuk selama-lamanya akan dilimpahkan kepada kita. Sebaiknya saya pergi ke dalam hutan, menjalani kebiasaan membisu, dan menempuh jalan bagi orang-orang yang bijaksana dan suci. Kesedihan juga menimpa Yudhistira ketika Narada mengunjunginya dan memberitakan bahwa Kunti dan Drestarata serta Gandhari telah wafat dimakan api hutan. Semangat Yudhistira menjadi surut, seolah-olah dirinya tidak berharga lagi. Setelah mendengar kehancuran Dwaraka dan wafatnya Kresna, Yudhistira mengundurkan diri ke hutan. Kerajaannya diserahkan kepada Yuyutsu dan menobatkan Parikesit untuk kelak menjadi Raja Hastinapura. Setelah Yudhistira sampai di surga, betapa kecewanya ketika ia melihat Duryodhana duduk di atas singgasana surga sedangkan adik-adik dan keluarga yang dikatakan sebagai orang yang setia pada kebenaran ada di neraka. Yudhistira menangis ketika melihat adik-adiknya, gurunya, istrinya menjerit-jerit di dalam kawah Chandra Gomuka. Ia mengutuk para dewa, bahkan Dharma pun ikut dikutuk, namun akhirnya keadaan menjadi berubah. Neraka menjadi surga yang abadi dan Kurawa di neraka. Neraka itu hanya sebuah maya ciptaan. Indra bagi orang-orang senantiasa setia berjalan di atas kebenaran. Secara fisik Yudhistira adalah seorang tokoh yang memiliki tubuh yang sangat sempurna. Hal ini disebabkan oleh faktor keturunan, yakni keturunan dewa. Menurut I Gusti Bagus Sugriwa mengatakan ciri-ciri fisik dari tokoh wayang mempunyai makna kias seperti Yudhistira memiliki mata segitiga tumpul yang mengkiaskan bahwa ia memiliki sifat yang sabar, tenang, kuat baktinya, tak mudah putus asa, bijaksana, berperi kemanusiaan, tidak mementingkan diri sendiri, suka melakukan yoga semadi, percaya pada Tuhan, dan bakti terhadap orang tua dan leluhur. Yudhistira memiliki tangan yang terlepas. Kedua kanan kirinya berarti orang yang bekerja di dunia atas dasar lahir batin dan cakap mengerjakan segala kekuatan yang menjadi kewajibannya. Yudhistira juga mempunyai ciri fisik perut yang ramping, ini berarti perhatiannya seimbang antara lahir dan batin atau dunia dan akhirat. Yudhistira secara fisik memang sangat tampan. Hal ini dibuktikan dari ucapan Raja Wirata ketika beliau melihat Yudhistira yang menyamar menjadi seorang Brahmin memasuki kerajaan Wirata. Lihat kutipan berikut. Melihat Yudhistira memasuki keraton Raja Wirata sambil berpaling kepada penasihatnya dan berkata, "Siapakah dia, yang begitu tampan dan tegak lurus jalannya? Lah tidak mempunyai kereta ataupun gajah,
Namun ia tampak seperti insan bisa secara sosiologis, kita dapat melacak asal-usul atau kebangsaan dari Yudhistira. Yudhistira seperti yang ada pada silsilah di depan, nampak ia adalah keturunan Pandu dan ibunya Kunti. Ia berasal dari keturunan orang Yane bijaksana, berbudi luhur. Akan tetapi sebelum mereka dewasa ia ditinggal ayahandanya, sehingga ia diasih di lingkungan keraton Drestarata. Dari lingkungan awal penderitaan yang dialami oleh Yudhistira. Yudhistira berguru pada Drona, Kripa, Bhisma dan Kresna. Lingkungan perguruan inilah yang membawa Yudhistira menjadi sosok yang tenang, sabar, berbudi luhur, tidak mementingkan diri sendiri, patuh pada perintah raja dan guru. Selama masa pembuangan 12 tahun sampai ia berhasil menjadi raja di Hastinapura selama 36 tahun, Yudhistira masih dibuntuti oleh kesedihan, tapi ia tetap menjalankan segala sesuatu sesuai dengan Dharma. Robert C. Zahner menegaskan bahwa harus diingat Yudhistira pun sebagai pemegang kebenaran masih tersiksa oleh keraguan-raguan yang menakutkan. Adakah Dharma yang diajarkan oleh para Brahmana itu Dharma abadi, ataukah itu Dharma yang merupakan sumber dari keberadaan dirinya, yakni Dharma berkat mana ia menjadi Raja Dharma, Raja Kebenaran, karena kesadaran moral seorang yang benar tak dapat keliru? Dia ragu-ragu karena Tuhan sendiri telah mendorongnya ke arah perang dan kekerasan, dan menyuruhnya berbohong, tapi ia pun tahu bahwa kesadaran moralnya melampaui kebenaran dari para Brahmana dan Kresna sendiri. 1992. 4 filosofi Yudhistira ini bisa kita terapkan dalam kehidupan live a Commentarius? By Ivan Prasya. Filosofi Yudhistira, wayang yang merupakan salah satu tokoh dalam Pandawa. Yudhistira adalah anak sulung dari Pandu dan Kunti, pasangan raja ratu dari dinasti Kuru. Dalam pewayangan, Yudhistira diberi gelar Prabu dengan kerajaannya yang diberi nama Amarta. Yudhistira barangkali hanya menjadi sebuah nama dalam tokoh wayang, namun ia memiliki julukan yang patut kita perhatikan. Tak hanya itu, julukan-julukan tadi juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan. Seperti apakah 4 julukan Yudhistira berikut bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Cek yuk ulasannya berikut ini. 1. Filosofi Yudhistira berarti pandai memerangi nafsu pribadi. Filosofi Yudhistira dalam pewayangan Jawa, Yudhistira memiliki arti pandai memerangi nafsu pribadi. Mari kita ingat, sudah berapa kali nafsu menjadi alasan kita menghalalkan segala cara. Nafsu terhadap hal duniawi bisa mengalahkan akal sehat beserta nurani kita. Nafsu pribadilah yang membawa kita dengan mudahnya menyakiti orang lain. Mulai sekarang mari kita sedikit menekan nafsu pribadi untuk kebaikan kita serta orang-orang di sekitar kita. Mementingkan kepentingan bersama ialah prioritas yang patut kita utamakan dalam hidup. Jangan sampai kita hanya sibuk mengurusi diri kita sendiri tanpa peduli dengan lingkungan sekitar yang telah banyak andil membentuk karakter kita hingga kini. 2. Gunatalikrama melambangkan kepandaian Yudhistira dalam bertutur kata. Filosofi Yudhistira Gunatalikrama sendiri memiliki makna pandai bertutur bahasa. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus pandai dalam berbicara dengan sesama. Pernahkah Anda mendengar ungkapan Jawa, ajining diri sakalathi? Ungkapan tersebut memiliki arti seseorang bisa dihargai karena ucapan atau lidahnya. Jika ucapan menentukan seberapa kita bisa dihargai, sudah sepatutnya kita menerapkan julukan Gunatalikrama milik Yudhistira. Hendaknya kita berhati-hati dalam berucap, dan berupaya memilih ucapan yang enak didengar buat orang lain, dan jangan sampai menyakiti mereka. Sebab, ucapan tidak seperti tulisan yang bisa diedit sebelum dipublikasikan. 3. Menghormati orang lain seperti diri sendiri atau biasa disebut Samyaji. Filosofi Yudhistira. Nama lain yang sering disematkan pada sosok Yudhistira ialah Samyaji. Samyaji berarti menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri. Jika kita ingin dihormati,
maka kita harus menghormati orang lain seperti kita menghormati diri sendiri. Memperlakukan orang lain sebaik ketika kita memperlakukan diri sendiri, berkata baik sebaik ketika kita berkata pada diri sendiri. Oleh karena itu, dalam bersikap, hendaknya kita menghormati orang lain dengan tidak menyudutkan mereka, dan sebisa mungkin bersikap respek terhadap kelebihan dan kekurangan orang lain. Karena bagaimanapun juga, kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. 4. Dharma Raja atau raja yang menegakkan dharma. Filosofi Yudhistira Dharma Raja menjadi salah satu julukan bagi sulung dari Pandawa. Dharma Raja berarti raja yang senantiasa menegakkan dharma. Dharma sendiri didefinisikan oleh kata agama. Namun kata agama tidak dapat mendefinisikan arti luas dharma. Sedangkan dharma menurut KBBI yaitu kewajiban, aturan dan kebenaran. Sebagai manusia yang hanya hidup sebentar di bumi, sudah selayaknya kita menegakkan dharma atau nilai-nilai luhur serta kebenaran. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di bumi. Nah, itu dia tadi sederet filosofi Yudhistira yang patut kita sadari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, demi tercipta seorang pribadi yang banyak disukai serta tidak banyak yang membenci. Kisah dalam video ini disadur oleh Bang Said, serta diproduksi oleh Said Ahmad Al-Warisi TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nantikan tayangan video-video selanjutnya yang lebih syarat muatan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa, jangan kada ingatlah. Lawan channel Ulun, lawan subscribe, like dan komen. Raja A aneh. Raja A aneh. Raja A aneh.